Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi besok saya hari ini hari Minggu, saya buat videonya tanggal 3 Agustus dan besok tanggal 4 Agustus itu saya sudah melaksanakan ANBK utama dan ini beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya terkait ANBK utama ya, karena ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dan ini penting jangan sampai terlewat terkait ANBK utama ya teman-teman. Oke, jadi saya jelaskan beberapa catatan penting untuk ANBK utama demi kelancaran ANBK kalian. Jadi kalau sudah paham itu nanti tidak bahasa Jawanya itu nok nak nok nok gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk perhatian saya serasa untuk langkah-langkah tidak perlu saya jelaskan lagi karena kita sudah melaksanakan simulasi, kita sudah melaksanakan gladi dan itu untuk prosedur itu saya yakin sudah paham teman-teman ya. Jadi hanya beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama jelas semua pengerjaan dari menu asesmen dari sini teman-teman ya. Jadi sudah tidak ada lagi menu ANBK utama gitu, nggak ada. Jadi kan kemarin simulasi ada menu sendiri, gladi ada menu sendiri. Nah sekarang di ANBK utama itu ya di menu ini nih, asesmen nasional, mulai dari fakta integritas, terus komputer proktornya ini ya untuk masuk ke proktor, kemudian di sini ada kartu loginnya juga dari sini, kemudian daftar hadir juga dari sini nih, daftar hadir di sini, kemudian unggah daftar hadir di menu ini, berita acara di menu ini, kemudian aktivasi peserta cadangan di menu ini, dan untuk yang semi online ada jadwal sinkronisasi di menu ini. Jadi semuanya ada di paket menu asesmen nasional. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kartu login, daftar hadir, berita acara, fakta integritas wajib diisi. Saya beri contoh di sini ya. Kita lihat dulu di fakta integritas, kita buka. Di sini saya ada 6 pengawas karena di saya itu ada pengawas silang, teman-teman. Jadi pengawas silang saya 3 sesi untuk 2 hari jadi 6. Nah, di sini saya sudah dapat daftar pengawasnya sehingga saya input dulu fakta integritasnya mulai dari namanya, kemudian asal sekolah gitu ya. Kenapa di sini belum centang hijau? Karena saya belum upload. Karena kan ketika kita mau upload itu harus tanda tangan si pengawas. Jadi tanda tangannya besok ketika ketika memang pas pelaksanaan gitu. Jadi pas pelaksanaan saya minta tanda tangan, kemudian kita upload untuk mengisi fakta integritas agar nanti ketika di berita acara kita buat di sini di berita acara pelaksanaan itu nanti ketika kita buat maka akan bisa muncul pengawasnya tuh, daftar pengawasnya jadi banyak karena memang pengawasnya pengawas silang gitu teman-teman ya. Nah, jika masih ada data dari gladi bersih nih yang centang-centang hijau nih belum terreset, itu nanti kalian hapus aja enggak apa-apa di sini dihapus ya. Jadi kalian bisa hapus kalau data gladinya masih ada pas ANBK utama. Jadi boleh dihapus. Kalau kalian sudah melaksanakan gladi dan data gladinya masih ada di berita acara dan daftar hadir, silakan dihapus. Boleh ya, enggak masalah. Begitu. Jadi untuk cetak daftar hadir juga di sini pilih mata pelajarannya hari Senin berarti literasi, kalau hari Selasa berarti numerasi. Silakan kalian tampilkan lalu cetak. Gitu ya, saudara-saudara. Kemudian kita kembali ke beranda dulu. Oke, jadi itu semuanya ada di menu asesmen. Kita lanjut penjelasan yang penting yang ketiga yaitu aktivasi peserta cadangan dilakukan sebelum masuk sesi 1 dan mengerjakan untuk 2 hari. Oke, jadi buat teman-teman yang ada peserta cadangannya, misal karena peserta utamanya tidak bisa hadir, entah itu karena sakit atau karena sudah keluar atau mutasi, itu aktivasinya di sini teman-teman menunya aktivasi peserta cadangan diklik. Nah, nanti kalian pilih tambah, kemudian cari peserta yang tidak hadir dan peserta cadangannya siapa, lalu simpan. Nanti akan muncul menu cetak di sini. Karena kan saya nggak ada pergantian, saya hanya menunjukkan caranya. Nah, kalian muncul menu cetak di sini, nanti silakan dicetak kartu loginnya.
ya. Jadi untuk kartu login peserta cadangan itu muncul ketika kalian mengaktifasi peserta cadangan. Kalau tidak diaktifasi ya kartu loginnya nggak akan muncul di sini ya, nggak akan muncul ya. Kalau kartu login yang ada di menu utama ini hanya untuk peserta utama saja. Peserta cadangan adanya di menu aktivasi peserta cadangan di sini, di menu cetak. Ya, begitu teman-teman. Oke, nanti username-nya juga bisa dilihat di sini ada. Begitu ya. Itu untuk aktivasi peserta cadangan. Kita lanjut ke step keempat. Daftar hadir peserta cadangan ada lembar sendiri. Nah, ya. Jadi ketika kalian ada peserta cadangan, di sini kalian cetak daftar hadir ya. Nanti ada nama-nama peserta cadangannya ya. Nah, di situ silakan tanda tangan aja yang memang menggantikan di sesi berapa ya. Kemudian saat unggah itu kan seperti ini, saat unggah daftar hadir. Kalian pilih misalnya di sesi 1 kalian klik upload. Nah, ini kan ada halaman 1, halaman 2 gitu ya. Nah, ini halaman 1 untuk peserta utamanya, misal kemudian halaman kedua untuk peserta cadangannya yang menggantikan tadi. Karena kan ada yang menggantikan dan mengisi dan ada tanda tangannya, maka untuk peserta cadangan boleh di halaman kedua. Atau misal kalian itu punya 2 ruang, ya misalnya satu sesi tapi punya 2 ruang, boleh misalnya halaman 1 ruang pertama, halaman kedua ruang kedua gitu, dan halaman ketiga baru cadangannya gitu. Intinya yang ada kertasnya dan ada tanda tangannya silakan difoto dan diupload di sini. Ini maksimal 5 halaman, tapi kayaknya hampir dipastikan tidak mungkin sampai 5 halaman sih ya. Begitu ya teman-teman. Jadi itu. Kemudian selanjutnya itu terkait peserta cadangan. Yang terakhir, semua dokumen, belum terakhir nih, belum terakhir. Semua dokumen dibuat rangkap 3, daftar hadir dan berita acara. Jadi ketika kalian mencetak daftar hadir atau berita acara, contoh nih, berita acara mana berita acara? Nah, kita klik berita acara, kita cetak, itu di bawah ada keterangan nih. Dibuat rangkap 3, masing-masing untuk sekolah, kabupaten, dan provinsi. Kalau saya sampai provinsi, kalau kalian melihat saja. Kalau saya dibuat rangkap 3, ya kita buat rangkap 3 gitu, teman-teman ya. Jadi silakan disesuaikan dengan munculnya di kalian itu berapa dibuat. Kalau saya dibuat rangkap 3 ya sudah kita ikuti dibuat rangkap 3 gitu ya guys. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa membuat laporan dari proktor setelah selesai ANBK. Jadi di menu di web di aplikasi Proktor Browser kan ada menu laporan. Nah, disitulah jangan lupa kalian membuat laporan untuk kegiatan ANBK utama agar ya jelas itu sebagai bukti bahwa Anda sudah menyelesaikan ANBK utama. Dan nanti ya, nanti di sini di menu rekap itu akan terlihat rekap upload ya di sini nih ya. Yang itu di hari berikutnya ya. Jadi 1 hari setelah kalian melaksanakan itu nanti jawabannya bisa, bukan jawabannya, yang berhasil menyelesaikan ada di sini rekap ya. Di sini nih. Berhasil jumlah login hari pertama berapa, yang jawaban teresponnya berapa, absennya berapa, upload daftar hadirnya oke enggak, mengisi berita acara oke enggak gitu. Jadi ini endingnya di sini nih, rekap upload. Kalau semuanya di sini oke, berarti aman teman-teman. Tugas kalian selesai untuk ANBK utamanya. Jadi seperti itu hal-hal penting. Kalau untuk prosedur langkah pelaksanaan ANBK utama ya gampang, pasti nanti juga akan muncul seperti ini ya, mode daring, lihat ID, masuk ke proktor, menu ke status tes. Ini mah teknik ya, teknikal ya, jadi bisa dilakukan tanpa saya harus menunjukkan lah ya, karena waktu gladi, waktu simulasi sudah kita tunjukkan. Jadi hanya hal-hal penting lain yang tidak dilaksanakan di gladi maupun tidak dilaksanakan di simulasi. Oke, jadi itu info penting terkait ANBK utama. Silakan teman-teman simak dan sebaiknya semua dokumennya disiapkan agar pas pelaksanaan itu kita sudah ready semua. Gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, and subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih.